Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa farrada alaina as-salata waz zakata wa zalika dinul qayyimah was sawma ramadana bi kulli amin wa sanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para asatizah, para orang tua, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Faizin yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat, dan juga kesempatan untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur yang semoga doa dan harapan kita bersama seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong daripada orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat dan menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perintah puasa yang kita lakukan ini memiliki tujuan, memiliki target. Sebagaimana yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang berkaitan dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketakwaan ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya aksi ibadah. Karena yang namanya takwa itu kan definisinya banyak. Salah satunya yang paling populer adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu secara definisi adalah imtisalul awamirillah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Maknanya ibadah yasiruha wa asiruha, baik ibadah yang gampang ataupun ibadah yang susah. Wastinabun nawahi, sekaligus juga menjauhi larangan-larangannya, dosa, baik sogiruha wa kabiruha, baik dosa itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Itu merupakan aksi daripada ibadah. Jadi takwa ini harus ditunjukkan dengan aksi ibadah. Nggak mungkin orang akan menjadi orang yang bertakwa tanpa ada aksi ibadah. Dan ibadah juga nggak bakalan terwujud tanpa adanya iman. Makanya kata ulama, la imana bila amalin wala amala bila imanin.
Tidak ada gunanya iman tanpa amal, tidak ada gunanya amal tanpa iman. Jadi iman dengan amal ini selalu beriringan, nggak bisa dipisahkan antara iman dengan amal. Makanya ayatnya depannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi yang namanya ibadah nggak bisa terwujud tanpa ada iman. Karena dengan adanya iman ada stimulan, rangsangan, motivasi, dorongan untuk ingin melakukan ibadah. Kalau nggak ada iman nggak mungkin dia akan melakukan ibadah. Kira-kira banyak nggak orang Islam yang kagak puasa? Banyak nggak? Banyak. Orang Islam yang nggak sholat ada nggak? Tuh, yang nggak punya iman tuh. Jadi iman dengan amal nggak bisa dipisahkan. Ayat yang berkaitan dengan amanu pasti belakangnya wa amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi iman dengan amal selalu beriringan. Jadi takwa akan tercapai dengan adanya ibadah, ibadah akan terlaksana dengan adanya iman. Maka tujuan daripada puasa ini salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Apa sih untungnya jadi orang yang bertakwa? Oh banyak. Untung di dunia, untung juga di akhirat. Maka nggak ada ruginya jadi orang yang bertakwa. Di dunia banyak sekali lah. Salah satunya dalam surah At-Tolaq. Itu ayatnya berderet tuh, ayat kedua, ketiga sampai keempat. Ini dalam urusan dunia nih. Apa di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pada ayat berikutnya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pada ayat yang keempatnya yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang pertama, dia dalam dunia ini orang-orang yang bertakwa yaj'al lahu makhraja. Allah selalu temukan solusi, jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Jadi masalah-masalah hidupnya yang menyelesaikan Allah. Dia sekedar mencari jalan keluar, tapi yang menyelesaikan permasalahannya adalah Allah. Dalam hal apa saja? Dalam urusan dunianya, keluarganya, masalah ekonominya, segala urusan-urusan dunianya yang menyelesaikan itu adalah Allah. Karena diberikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar atau solusi. Selalu dia menemukan jalan keluar dari masalah hidup. Karena setiap kita ini pasti punya masalah hidup. Siapa orang yang nggak punya masalah? Besar, kecil, laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat, pejabat, semua pasti orang punya masalah. Tapi kalau buat orang yang bertakwa, santai, karena dia yakin yang menyelesaikan permasalahan itu adalah Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, buat orang yang bertakwa apa itu? Diberikan rezeki dari jalan yang dia nggak pernah sangka-sangka, yang dia nggak duga-duga. Rezekinya selalu gampang, selalu mudah. Karena dia yakin dengan hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa domintu laka rizqaka fala tat'ab. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Allah hadis qudsi begitu. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Hidup ini serius.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa domintu laka rizqaka fala tat'ab, dan telah aku jamin buat dirimu tentang urusan rezeki, maka jangan capek-capek. Itu hadis qudsi, orang yang bertakwa santai aja dalam urusan rezeki mah, karena dia tahu yang jamin rezeki itu adalah Allah. Rezeki besok aja nih udah kelihatan nih, udah ada gitu. Maka kita gak usah khawatir dalam urusan rezeki. Allah itu yang memiliki tugas memberikan rezeki kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka gak usah khawatir. Orang yang bertakwa santai aja, gak usah risau dia dalam urusan rezeki, gak terlalu ngoyo. Karena rezeki itu sudah ada yang jamin. Siapa? Allah. Karena mohon maaf ini orang suka bilang mari kita menjemput rezeki. Bukan, rezeki itu menjemput kita. Jadi bukan kita nyari rezeki, rezeki itu nyariin kita sebetulnya. Mana dasarnya? Hadis Nabi. Kata Rasulullah, lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizkuhu kama yudrikuhul mautu. Yang artinya lau anna ibna adama haraba min rizkihi, seandainya anak Adam itu manusia, haraba min rizkihi, dia lari dari rezekinya. Hati di rumah aja dah nggak ngapa-ngapain, usaha enggak, dagang enggak, kerja juga enggak, udah di rumah aja udah. Haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti, seperti dia lari dari kematiannya. Semua kita kan pasti kagak ada yang mau mati, betul nggak? Selalu lari dari kematian. Kalau dalam bahasa Al-Quran tafirruna, itu lari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna, kan itu ayatnya gitu. Manusia lari dari kematian, seperti dia lari dari kematiannya. La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu, pastilah kata Rasulullah rezeki itu akan mendatangi dirinya sebagaimana juga kematian akan mendatangi dirinya. Makanya anak-anak nyanyiin cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu bunyi lagunya, datang seekor nyamuk. Kan makanan cicak apa? Nyamuk. Yang datang cicak apa nyamuk ya? Itu arti rezeki datengin. Kalau cicak yang datengin nyamuk, berarti cicak punya sayap. Tuh. Jadi rezeki itu bukan kita datengin, rezeki datengin kita. Makanya gak usah takut. Tuh, orang yang bertakwa udah yakin dengan hadis qudsi tadi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa domintu laka rizqaka fala tat'ab. Aku ciptakan engkau untuk ibadah, maka jangan main-main. Aku telah jamin buat dirimu rezekimu, maka nggak usah capek-capek. Meskipun kita dikasih rezeki ini beda-beda. Kan ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din bi rizkin. Allah melebihkan di antara satu dengan yang lainnya pada diri kalian dalam urusan rezeki, beda-beda, nggak ada yang sama. Kalau sama ya kagak enak. Kita sama nih, semua dikasih rezeki sama, semua kaya semua, emang enak? Kagak enak. Orang semuanya kaya semua nih, sedunia kaya semua, repot. Lah motor kita kagak jalan, yang ngebor minyak siapa? Kita mau bangun rumah kagak ada orang miskin, nyuruh siapa? Coba kita bikin rumah 2 tingkat sendiri, ya kalau nggak patah pinggang kita. Makanya Allah jadikan ada kaya, ada miskin, ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya sedikit. Itu beda-beda, itu adalah keadilan Allah. Jadi enak. Lah muka kita juga beda-beda. Ini coba kalau muka kita sama, istri kita nih mukanya semua sama, salah pegang kita, betul nggak? Makanya beda-beda, ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, sehingga roda kehidupan ini jadi berputar. Kalau sama ya bisa sih Allah bikin sama semua, cuman hidup kagak enak juga.
dibeda-bedain oleh Allah, ada kaya, ada miskin. Makanya dalam urusan rezeki nggak usah repot-repot. Apalagi orang sekarang suka ngomong begini, to be used not to be have. Paham kagak tuh? To be used not to be have. Pengen menikmati nggak usah memiliki. Nih bapak ibu kalau pengen naik mobil nggak usah beli. Ngapain beli? Repot. Bayar pajaknya, belum kreditannya, nyewa tempat parkirnya, beli bensin ke bengkel, segala macam, repot. Betul nggak? Jadi gimana Ustadz? Punya aplikasi Gokar, Grabcar, kan ada kita dia punya aplikasi, naik mobil kita, pengen ke Senen, pengen Tanah Abang, udah datang mobil, betul nggak? Mobil baru buka pintu kita duduk, kata supirnya sesuai aplikasi ya bos, dipanggil bos kita, padahal bukan mobil kita tuh, dipanggil bos. Perginya naik Avanza, pulang naik Innova, beda. Enak gak? Ini nyenengin orang yang nggak punya mobil ini mah ini saya. Daripada puasa-puasa stres pengen punya mobil, mendingan begini aja udah. Tuh, gak usah pusing-pusing, udah gampangin aja, lepas aja dalam urusan ginian mah, dalam urusan dunia. Jadi to be used not to be have. Pengen menikmati nggak usah memiliki. Pengen ngerasain nginep di villa, nggak usah beli villa, patungan aja 500.000, 500. Berangkat ke puncak kita berendam di atas, ya Allah ada banget tuh, kayak enak gak? Nih, jadi orang yang bertakwa dalam urusan rezeki dia santai, betul gak? Nih untungnya di dunia tuh banyak, di akhirat apa lagi? Kalau di akhirat mah udah banyak banget udah. Salah satu dalam surah Al-Imran ayat 133 tuh. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itu kan ini berita tentang sorga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, bahkan melebihi luasnya langit dan bumi. Buat siapa? Oh, iddat lil muttaqin, yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah, indah bener. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiring orang-orang yang bertakwa, dihantarkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, ilal jannati, menuju sorga, zumara, berbondong-bondong. Masuk sorga itu nggak bisa sendiri-sendiri, ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok para anbiya, ya kan? Makanya dalam doa tarawih itu ada minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ada kelompok para nabi, orang-orang yang disebut as-siddiqin, asyuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, kita naibengnya di mana ini? Nabi bukan, syuhada juga bukan, orang soleh belum jelas kita mah, bener nggak? Iya kan, belum jelas kita jadi orang soleh ini. Di mana kita nebeng? Insya Allah sama para ulama, dengan guru-guru kita yang ikhlas memberikan ilmu kepada kita. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati hatta iza ja'uha, dan di saat orang-orang yang akan masuk surga itu sudah ada di hadapan pintu surga, wa putihat abwabuha, maka terbukalah pintu surga itu. Kalau kaitan neraka jahanam itu agak mirip ayatnya. Nanti silakan buka surah yang sama, surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha putihat abwabuha. Di sini nggak ada huruf wawu, langsung putihat abwabuha. Tapi kalau sorga wa putihat abwabuha, ada huruf wawunya.
Apa maknanya? Ulama tafsir ini menafsirkan maknanya berbeda jauh. Ada huruf wawu dengan tidak ada huruf wawu. Kalau ada huruf wawu itu artinya pintu sorga kapan saja bisa dimasukin. Artinya orang pengen masuk sorga kapan aja bisa. Siang pengen masuk sorga, pagi-pagi pengen masuk sorga, ada sholat duha. Malam pengen masuk sorga, ada sholat tahajud. Kapan aja bisa. Makanya wa putihat, maka terbukalah pintu sorga itu. Artinya selalu terbuka. Makanya ada lagu yang terinspirasi dari ayat ini yang dinyanyikan oleh Nur Asia Jamil. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal. Tuh. Jadi siapa pengen ke surga, pintu selalu terbuka. Wa qala lahum, dan berkatalah si penjaga pintu surga. Siapa nama malaikatnya? Malaikat Ridwan. Dinamakan malaikat Ridwan karena disesuaikan dengan orang yang masuk surga. Siapa orang yang masuk surga? Orang yang mendapat ridho dari Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Karena orang yang masuk surga itu orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Radiyatan mardiyah, ya kan? Ya ada kan ayatnya kan? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi dinamakan malaikat Ridwan karena disesuaikan dengan orang yang akan masuk surga, yaitu orang yang mendapat ridho dari Allah. Kalau yang jagain neraka malaikatnya namanya malaikat Malik, matanya mendelik, serem tuh kan, serem. Apa ucapannya? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha, kesejahteraanlah buat kalian, kesenanganlah buat kalian. Sugeng rawuh, kalau orang Jawa nyebutnya sugeng rawuh, orang Sunda wilujeng sumping, disambut. Tibtum, kenapa disambut dengan indah? Karena kalian di dunia telah melakukan banyak kebaikan, yang sholat, yang puasa, yang baca Quran, yang banyak zikir. Itu tibtum. Karena tibtum itu diambil dari kata toyibun. Toyib itu artinya baik. Maka bapak-bapak yang namanya toyib mestinya jadi orang baik. Kan ada toyib yang 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pulang-pulang, ada kan itu kan ya? Ada. Nah itu bang toyib namanya. Tibtum padhuluha khalid, masuklah kamu ke dalam surga dengan abadi. Ini yang jaga, Allah yang punya pun nyambut. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun wa azwajuhum fi zilalin alal araiki mut lahum fiha fakihatu wa lahum salamun qaulam mir rabbir, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat datang dari Tuhan yang Maha Penyayang. Bukan hanya malaikatnya yang jagain, tapi Allah yang punya, nyambut orang yang masuk surga. Kalau dia disambut sama yang punya surga, udah nikmatnya luar biasa. Dan ini ayat ditafsirkan oleh seorang ulama yang memang tidak begitu masyhur, namanya Syekh Hamami Zadah. Di dalam tafsir Yasin, ketika beliau menafsirkan ashab penghuni surga itu ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, tuluhu katuli Adama alaihi salam, tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna zira, 60 hasta. Kalau dihitung meter itu kurang lebih 32 meter. Jadi yang pendek-pendek begini kagak ada nih ya, nggak masuk ini, nggak begini ini ya. Nanti tinggi-tinggi 32 meter. Karena kalau pendek-pendek metik puun korma kudu bawa tangga, ya repot. Masa ke di sorga bawa steger. Dan di sorga bawa steger ngapain, capek, tinggi-tinggi tinggal petik doang. Tuh tingginya seperti tingginya Nabi Adam.
Umruhu umru Isa alaihi salam, umurnya, usianya seperti Nabi Isa. Berapa Nabi Isa? Salasun wa salasin, 33 tahun. Lagi-lagi yang kayak Pak Muzaki nggak ada ini begini nih ya. Kalau yang tua-tua di sorga, kesian bidadari. Masa di sorga nuntun kakek-kakek, ya kagak pantas. Dikit-dikit masuk angin dikerokin, capek bidadari ngerokin mulut tiap hari. Tapi bidadari minta digendong kagak kuat, tuh kakek-kakek gendong bidadari. Tapi nanti yang tua-tua kembali muda lagi, insya Allah ya. Jamaluhu jamalu Yusuf alaihissalam, gantengnya, cakepnya orang sorga itu kayak gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng, cakep. Kalau yang kayak begini di sorga mah bidadari keluar, di pelumpang juga banyak ini mah ya. Kok keluar aja dah. Nah, tapi nanti ganteng-ganteng semua. Nih ini kan calon sorga semua ini kan ya. Iya balon calon, tahu masuk ke kagak ke calon aja udah gitu aja udah. Ya calon-calon sorga. Ya namanya calon kan kagak jadi semua. Presiden ada calon ada 3 kan jadi cuma 1. Tapi paling tidak kita sudah masuk nominasi lah. Ya masuk nominasi. Jadi gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Sautuhu sautu Dawud alaihissalam, suaranya seperti merdu suaranya Nabi Daud. Nabi Daud itu dikasih oleh Allah suara yang merdu. Saking merdunya ada ulama ngasih contoh begini, kalau ada kucing lagi kawin dengar suaranya Nabi Daud berhenti kawin kagak jadi, karena lebih nikmat mendengar suaranya Nabi Daud. Coba kita lagi baca Quran ada kucing kawin berhenti apa kagak tuh kucing tuh? Ya kata kucing pales amat nih suara, pales ini mah lanjut ya dah. Masya Allah. Tapi yang paling bagus yang terakhir, khuluquhu khuluqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhlak orang-orang sorga seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakep semua dah, tingginya seperti tingginya Nabi Adam, umurnya seperti Nabi Isa, gantengnya seperti Nabi Yusuf, terus suaranya seperti suaranya Nabi Daud, akhlaknya seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.